Cara beragama yang baik adalah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnah beliau. Generasi yang pertama dari umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tidak pernah keluar dari sunnah beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Rasulullah, utusan Allah. Yang Allah utus bukan fulan dan fulan, tapi yang Allah utus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, yang menyampaikan risalah Rabbul Alamin. Karena itu wajib bagi manusia mengimaninya. Karena itu sunnah wajib diimani, diyakini, dibenarkan, dan dikatakan, dan didakwakan, dan diamalkan. Itu sunnah. Tidak boleh keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap kehidupan keagamaan kita dari awal sampai akhir tidak boleh lepas dari sunnah, dan selalu akan ditanya, ini ada sunnahnya atau tidak? Kalau kita mengerjakan satu perbuatan ibadah, pasti kita akan ditanya, ini ada sunnahnya atau tidak? Kenapa saudara mengerjakan ini? Atau saudara mengucapkan ucapan, perkataan, zikir dan lain sebagainya. Ditanya, yang ditanya apa? Sunnahnya. Yang ditanya adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan ini ada sunnahnya dari kiai, tidak, enggak ada. Yang jadi Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara meyakini satu keyakinan, maka saudara ditanya, apakah keyakinan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Saudara tidak ditanya, apakah keyakinan ini yang saudara yakini diyakini oleh Ustaz fulan, Kiai fulan? Tidak. Saudara akan ditanya, apakah keyakinan yang saudara yakini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah perkataan yang saudara ucapkan yang berkaitan dengan agama diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah perbuatan ibadah yang saudara kerjakan diajarkan, diperintah atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Oleh karena itu, malaikat Munkar dan Nakir bertanya di dalam kubur tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berpulang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara beragama, dan ini yang telah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, yang mereka ikuti bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnahnya nenek moyang, sunnahnya bapak dan kakek-kakek mereka, sunnahnya guru-guru mereka. Ini salah. Harus kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Baru berubah cara dan sikap beragama kita. Dan pada saat itu Allah akan angkat dan muliakan kaum muslimin. Karena mereka memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dahulu mulia karena mereka memuliakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat kebesaran kaum salaf, kemuliaan kaum salaf, dan kenapa kita diperintah untuk bermanhaj dengan manhaj salaf.
Kenapa? Karena mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang hidup di zaman mereka tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita, tidak diperintah kita untuk mengikutinya. Tidak masuk ke dalam salafun salih. Karena itu dikatakan as-salafus salih, as-salaf yang salih. Mereka mulia, mereka besar karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan sebagian dari pemuka-pemuka ahli bid'ah hidup pada abad pertama dan abad kedua, yakni pada generasi pertama atau kedua atau generasi yang ketiga. Tapi mereka tidak dikatakan as-salafus salih, walaupun mereka hidup pada masa itu. Sebagian pemuka ahli bid'ah hidup pada zaman sahabat. Ma'bad al-Juhani, pemuka mazhab Qadariyah, kan hidup pada zaman sahabat. Pada zaman keemasan itu, pada kurun waktu yang terbaik. Demikian juga Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan, dan lain-lain pemuka ahlul bidah hidup pada kurun waktu itu. Mereka tidak mulia, mereka hina. Kenapa? Karena jauh dari sunnah. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan tabi'in, dan atba'ut tabi'in, dan para pengikut mereka mulia, dan Allah muliakan mereka karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada perbuatan sahabat misalnya, atau perbuatan tabi'in, atau perbuatan atba'ut tabi'in yang menyalahi sunnah, wajib kita mengikuti atau meninggalkannya? Wajib kita meninggalkannya, tidak boleh mengikutinya. Lihat kebesaran dan ketinggian sunnah, yang dengan sebab itu Allah muliakan generasi yang pertama, karena mereka mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para sahabat Allah muliakan karena mereka mengikuti Rasulullah, mengimani Rasulullah, mengimani segala yang dibawa oleh Rasulullah, dan mereka membenarkannya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Rasulullah, mereka benarkan. Tidak seperti kita yang pikir-pikir dulu, dibantah, dihujat itu setiap hari. Sebagian dari kaum muslimin yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka ada penyakit, mengkritik, membantah sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tambah sakit mereka, sakit hatinya, nifaq. Para sahabat taslim, apa saja keputusan Rasulullah, amat sangat menakjubkan para sahabat itu. Karena itu Rabbuna Azza wa Jalla memuliakan mereka, meninggikan mereka, dan Allah meridhai mereka. Kenapa Allah meridhai para sahabat? Saya kira ayatnya sudah tahu kita. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apakah karena fisik mereka? Tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, jisim kamu, tidak. Tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Bukan karena fisiknya, tapi karena al-qalb, hatinya. Allah melihat hati para sahabatlah sebaik-baik hati manusia pada zaman itu. Sesudah generasi para nabi dan rasul,
Karena Allah memilih Rasulullah SAW dari yang selainnya. Allah memilih para sahabat dari yang selain mereka. Karena hati mereka hati-hati yang baik. Dan amal mereka, Allah meridhoi mereka karena mereka, ketaatan mereka, keimanan mereka. Dan Allah juga meridhoi orang-orang yang mengikuti mereka. 3 generasi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang kita kenal dengan as-salafus salih. Tapi saya ingin mengatakan kepada antum sekalian bahwa mereka mulia, mereka tinggi karena sebab sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena itu tadi saya katakan, beberapa pemuka ahli bid'ah yang hidup pada zaman itu tidak mulia, hina mereka. Kenapa? Mereka meninggalkan sunnah, jauh dari sunnah. Karena bid'ah lawan dari sunnah. Contoh lain lagi, kalau ada perkataan seorang sahabat yang menyalahi sunnah, tidak boleh kita mengikutinya. Wajib kita tolak. Karena itu Al-Imam Malik pernah mengatakan setiap manusia secara mutlak, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, boleh diambil perkataannya dan boleh ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini, sambil menunjuk ke kubur Rasulullah SAW. Tidak boleh ditinggalkan, wajib diterima. Setiap manusia boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali Rasulullah SAW.